Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Pela. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UM-UGM atau ujian masuk Universitas Gadjah Mada ya. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu untuk tahun 2019 khususnya untuk mapel fisika. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nah, sebelum teman-teman menyimak pembahasannya, bisa teman-teman pause dulu videonya lalu dikerjakan. Setelah itu kita bahas bareng. Nah, untuk soal nomor 1, sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini, mana yang benar? Oke, berarti kita harus cek satu persatu. Untuk yang A, tepat setelah T sama dengan 5 sekon, arah gaya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, untuk pilihan jawaban yang A, kita lihat gambar grafiknya setelah detik kelima, ini kan gambar grafiknya turun. Ini menandakan bahwa V atau kecepatannya itu menurun atau berkurang. Nah, kecepatan V yang menurun ini diakibatkan adanya gaya yang berlawanan. Contohnya, gaya gesek atau gaya yang menghambat pergerakan benda itu. Ketika benda itu bergerak ke kanan, maka gayanya itu bergerak ke kiri, sehingga kecepatannya itu akan menurun atau berkurang. Jadi untuk yang jawaban A, ini benar ya, kita simpan dulu apakah ini nanti jawabannya. Oke, untuk yang jawaban B, tepat setelah T sama dengan 5 sekon, kecepatan benda masih searah dengan percepatan benda. Untuk yang B, karena V-nya menurun, maka A-nya atau percepatannya atau benda ini mengalami perlambatan. Sehingga karena benda mengalami perlambatan, arah V dan arah A itu berlawanan, tidak searah lagi gitu ya. Jadi untuk yang jawaban B ini salah karena dia searah. Untuk yang C, benda mengalami perlambatan senilai 2,5 meter per sekon kuadrat saat T sama dengan 6 sekon. Oke, untuk yang C, kalau ada grafik antara T sama V, itu nilai percepatan atau nilai A-nya itu sama dengan konstan. Yang berubah itu adalah V-nya. Sehingga dimanapun atau detik keberapapun nilai A-nya itu selalu sama. Nah, kita cek berapakah nilainya. A atau perlambatan atau percepatan itu persamaannya VT min V0 per delta T. Kita ambil dari detik ke-5 sampai detik ke-7. Kita hitung, kita masukkan VT-nya berarti kecepatan akhir ketika detik ke-7 itu kecepatannya 0 min V0-nya ketika T-nya 5 sekon berarti kecepatannya 7 per selang waktunya 2. Jadi nilai A-nya min 3,5 meter per sekon kuadrat. Inilah nilai perlambatannya. Berarti yang C ini juga salah ya karena dia nilainya 2,5. Oke, kita cek yang D. Jarak yang ditempuh oleh benda dari T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon adalah 35 meter. Oke, kita cek untuk mencari jarak atau S. Ketika ada grafik VT, untuk mencari S itu sama dengan luas bangun yang dibentuk oleh grafik itu. Dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5, ini kan grafiknya yang ini. Nah, ini ya. Jadi bentuknya itu adalah segitiga. Berarti kita mencari luas segitiga. Luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Sekarang kita masukkan nilainya. Setengah dikali alasnya itu berarti yang ini dari 0 sampai 5. Berarti 5 dikali tingginya dari 0 sampai 7. 7 sama dengan ini kita coret, ini 2,5. 2,5 kali 7 itu sama dengan 17,5 meter. Jadi jarak yang ditempuh itu adalah 17,5 meter. Berarti yang D ini salah ya, karena dia 35 meter. Oke, untuk yang E, percepatan benda mencapai nilai maksimum saat T sama dengan 5 sekon. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, nilai percepatan atau nilai A itu selalu konstan. Yang berubah itu adalah nilai kecepatannya, di mana kecepatan pada detik kelima atau T sama dengan 5 sekon itu memang nilainya yang paling besar atau nilai maksimumnya. Tapi itu nilai kecepatannya, bukan nilai percepatannya. Berarti yang E ini salah, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 2. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer, oke, kita tuliskan dulu yang diketahui, lambdanya sama dengan 500 nanometer. Kita rubah ke dalam meter, yaitu 5 kali 10 pangkat 7 meter.
elektron perlu dipercepat dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon dengan beda potensial sebesar delta V-nya berapa gitu ya, atau perubahan potensial atau beda potensialnya. Nah, kalau kita ilustrasikan, misalkan ini elektron bergerak dari satu plat dengan kecepatan awal atau V0-nya tadi 0 meter per sekon menuju ke plat yang lain. Nah, elektron ini bergerak, kecepatan awalnya 0, berarti kan dia setelah bergerak memiliki kecepatan, misalkan Vt gitu ya. Nah, dalam peristiwa ini itu berlaku teorema usaha energi di mana W itu sama dengan delta EK, atau usaha sama dengan perubahan energi kinetik, di mana usaha yang dilakukan oleh elektron itu besarnya Q kali delta V. Q itu adalah muatan elektron, delta V itu adalah beda potensialnya. Sama dengan energi kinetiknya itu setengah M, karena tadi perubahan berarti ada Vt kuadrat min V0 kuadrat. Kita perlu mengetahui berapakah besarnya Vt, besarnya kecepatan elektron itu. Berarti di sini kita mencari nilai Vt-nya. V0-nya tadi kan 0, berarti ini nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Berarti nilai Vt kuadrat itu sama dengan 2Q kali delta V per M, atau nilai Vt-nya sama dengan akar dari 2Q kali delta V per M. Nah, selanjutnya untuk mencari panjang gelombang de Broglie atau lambda itu sama dengan H per P. H itu adalah konstanta Planck, P itu adalah momentumnya. Dimana kita bisa uraikan H per momentum itu sama dengan M kali V, massa dikali kecepatannya. Berarti kecepatan di sini adalah kecepatan akhir atau Vt gitu ya. Nah, tadi kita sudah mencari nilai Vt-nya, sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Jadinya lambda sama dengan H per M dikali akar 2Q delta V per M. M yang di luar akar ini kita masukkan ke dalam akar, jadinya H per akar 2Q delta V kali M kuadrat per M. M-nya kita coret, nanti ketemu persamaan H sama dengan akar 2Q delta V kali M. Nah, supaya ini akarnya hilang, berarti dikuadratkan ya. Lambdanya jadi lambda kuadrat sama dengan H kuadrat per 2Q delta V kali M. Tadi yang ditanyakan adalah delta V-nya, berarti delta V sama dengan H kuadrat per 2Q kali M kali lambda kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Delta V itu sama dengan H itu adalah konstanta Planck, nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34. Karena tadi kuadrat, ini dikuadratkan, dibagi 2 dikali Q. Q itu adalah muatan elektron, 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali M, masanya itu adalah massa elektron, yaitu 9 kali 10 pangkat min 31 dikali lambdanya tadi, yaitu 5 kali 10 pangkat 7 kuadrat. Nah, nanti hasilnya yang atas ini kita kuadratkan, ketemunya 43,96 kali 10 pangkat min 68 per yang bawah itu 720 kali 10 pangkat min 64 sama dengan 43,96 dibagi 720, itu hasilnya sekitar 0,06. Ini 10 pangkat min 68 dibagi 10 pangkat min 64 itu 10 pangkat min 4, atau kita tuliskan 6 kali 10 pangkat min 6 volt. Karena di pilihan jawaban menggunakan mikrovolt, berarti kita bagi 10 pangkat min 6, jadinya yaitu 6 mikrovolt. Nah, inilah beda potensialnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Bisa teman-teman pause dulu sebelum kita simak pembahasannya. Sebuah truk bermassa 1000 kg melaju dengan kelajuan konstan 100 km per jam menaiki tanjakan miring. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Massa truk M 1000 kg, kecepatan V sama dengan 100 km per jam. Nah, ini harus kita rubah dalam satuan SI atau meter per sekon, sama dengan 100 dikali
1000 per 3600. Kita coret nolnya, jadinya yaitu 1000 per 36 meter per sekon. Menaiki tanjakan miring dengan kemiringan, berarti di sini ada tangan alfa sama dengan 0,1. Jika gaya gesekan total yang bekerja pada truk adalah 700 Newton, berarti ada Fg-nya sama dengan 700 Newton. Hitunglah daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk, di mana nilai G-nya kita menggunakan 9,81 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan tadi adalah daya atau P. Oke, kita gambarkan dulu ilustrasinya. Misalkan di sini ada bidang miring, ini ada truknya. Terus kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Yaitu ada gaya berat yang arahnya ke bawah, ini W. Terus yang ke sini, ini ada W cos alfa, alfanya di sini ya. Terus yang ke sini, ini ada W sin alfa. Sama yang di sini itu ada Fg, gaya gesek. Dimana tadi diketahui tangan alfa yaitu 0,1 atau 1/10, dimana tangan alfa itu 1/10, tangan itu depan per samping. Berarti ini depannya 1, sampingnya 10. Kita cari sisi miringnya ini menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 101. Nah, daya atau P itu adalah usaha per waktu atau W per T, di mana W-nya ini kita cari dengan menggunakan persamaan F kali S per T. F-nya di sini kita nanti menggunakan gaya-gaya yang bekerja atau gaya-gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, S per T ini bisa kita rubah menjadi V. Maka dari itu nilai P itu sama dengan F kali V. P sama dengan F itu adalah gaya yang menyebabkan benda bergerak, yaitu gaya yang arahnya searah dengan pergerakan benda. Berarti yang miring naik turun ini ya. Nah, berarti di situ ada W sin alfa ditambah Fg dikalikan V. Nah, karena di sini ada sin alfa, berarti kita cari sin alfa itu, sin itu sama dengan sin demi, depan per miring. Depannya itu 1, miringnya akar 101. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. P sama dengan W itu kan M kali G, masanya 1000, G-nya 9,81, berarti nilai W-nya 9810 dikali sin alfa yaitu 1 per akar 101 ditambah Fg-nya tadi 700 dikali V-nya tadi 1000 per 36 sama dengan 9810 dibagi akar 101 itu kurang lebih nilainya 977,1 ditambah 700 dikali 1000 per 36 sama dengan 46.585,87 watt. Karena di jawaban itu mintanya kilowatt, berarti kita bagi 1000, hasilnya kurang lebih 46,6 kilowatt. Nah, karena di jawaban nggak ada, kita cari yang terdekat, berarti nilai dayanya yaitu sekitar 47,1 kilowatt. Nah, inilah pembahasan soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Teman-teman pause dulu lalu dikerjakan. Soal nomor 4, dua buah pegas identik jika terpasang paralel dibutuhkan usaha sebesar W. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui untuk yang susunan paralel. Nilai W-nya kita misalkan W1 gitu ya. Nilai W-nya yaitu W, nilai delta X-nya atau delta X1 sama dengan X. Karena dia susunan paralel berarti konstanta total, konstanta pegas totalnya itu dijumlah. Kp atau konstanta pegas ketika susunannya paralel itu sama dengan K1 ditambah K. Karena tadi pegasnya identik berarti nilai K-nya ini tetap gitu ya. Misalkan K1 ditambah K2 nilainya sama-sama K, K ditambah K berarti nilai Kp-nya itu 2K. Kemudian keduanya dipasang secara seri, berarti kita tuliskan yang seri. Berapakah usaha yang dibutuhkan pegas yang tersusun seri tersebut agar kedua pegas tertekan X?
Yang ditanyakan yaitu nilai W2-nya sama dengan berapa, nilai delta X-nya sama ya, delta X2 itu sama dengan X. Nah, sekarang yang beda itu adalah nilai konstanta totalnya, dimana untuk susunan seri untuk mencari konstanta total itu 1 per Ks sama dengan 1 per K ditambah 1 per K. Jadinya yaitu sama dengan 2 per K, maka nilai Ks-nya itu K per 2. Usaha yang dilakukan oleh pegas atau W pegas ini persamaannya yaitu setengah K kali delta X kuadrat. Karena di sini nilai delta X-nya ini konstan atau sama, berarti nggak usah kita tulis, setengahnya kan nanti juga konstan. Berarti nilai usaha itu bergantung dengan K. W1 dibanding W2 sama dengan, karena tadi antara W sama K itu sebanding, berarti ini K1 per K2. Nah, nilai W1-nya tadi W per W2 yang akan kita cari, K1-nya yaitu 2K per K2-nya itu setengah K. Nilai K-nya kita coret, berarti nilai W2 itu sama dengan setengah W per 2 atau nilai W2 sama dengan seperempat W atau W per 4. Nah, inilah nilai usaha yang dilakukan pegas ketika disusun seri. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 5. Tinjau suatu benda memiliki massa jenis ρ. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Massa jenis benda ρ B-nya itu sama dengan ρ0. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka sebanyak 3/4 bagian volumenya tercelup dalam fluida tersebut. Berarti ini volume benda yang tercelup atau VF sama dengan 3/4 dari volume keseluruhan atau 3/4 volume benda. Hitunglah massa jenis fluida yang ditanyakan ρF-nya. Nah, di sini kita menggunakan hukum Archimedes, di mana nilai berat benda di dalam fluida itu sama dengan gaya angkat ke atasnya. Berat benda itu kan M kali G, berarti ini ada massa benda dikali gravitasi sama dengan gaya angkat ke atas itu persamaannya ρ fluida dikali G dikali volume benda yang tercelup. G-nya kita coret. Nah, massa benda ini bisa kita cari dengan mengalihkan massa jenis benda atau ρB dikali volume benda atau VB sama dengan ρF kali VF. Kita masukkan nilainya. ρB-nya tadi itu adalah ρ0 dikali VB-nya tetap VB sama dengan ρF yang akan kita cari dikali VF itu volume benda yang tercelup, yaitu 3/4 dari VB. Berarti ini VB-nya bisa kita coret. Berarti nilai ρF-nya itu sama dengan 4/3 ρ0. Nah, inilah nilai massa jenis fluida. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kita lanjut soal yang terakhir. Sebuah gelombang transversal menjalar dengan kelajuan V pada sebuah tali yang memiliki tegangan tali T. Oke, kita tuliskan misalkan nilai V1-nya sama dengan V, nilai T1-nya sama dengan T. Berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju? Berarti V2-nya menjadi 2/3 V. Yang ditanyakan berapakah tegangan talinya atau T2-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan cepat rambat gelombang pada tali. Ini biasanya yang dilakukan dengan percobaan Melde gitu ya, dimana kecepatan V itu sama dengan akar F per mu. F itu adalah tegangan talinya, mu itu adalah rapat massa talinya. Karena talinya yang digunakan itu sejenis, berarti nilai mu-nya ini konstan. Maka bisa kita tuliskan kecepatan atau V itu sebanding dengan akar F. Nah, berarti kita menggunakan perbandingan ya untuk mencari tegangan tali yang kedua. Misalkan V1 per V2 itu sama dengan akar dari F1 per F2. Kita masukkan nilai V1-nya itu V per V2-nya 2/3 V sama dengan F itu adalah tegangan tali. Berarti F1 itu sama dengan T1 yaitu sama dengan T per F2 atau T2 ini yang kita cari.
Supaya akarnya hilang, berarti kita kuadratkan. Ini kita coret dulu ya. Kita coret, ini kita balik jadikan 3/2. 3/2 dikuadratkan jadinya 9/4 sama dengan T/T2. Yang dicari nilai T2, berarti T2 sama dengan 4/9T. Nah, inilah tegangan talinya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal UM-UGM tahun 2019. Bisa teman-teman gunakan untuk persiapan tes UM-UGM tahun 2022. Ini adalah video part 1-nya. Untuk part selanjutnya, tetap tonton channel ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.